Jiwa terpilih, sebuah tempat yang penuh dengan peluang untuk pertumbuhan spiritual dan kesadaran yang lebih dalam. Mungkin Anda pernah merasakan ada yang kurang dalam hidup. Mungkin ada ketegangan, kecemasan, atau kekosongan yang datang dari dalam diri. Itu adalah suara ego yang berbicara, yang terus berusaha mendefinisikan kita melalui peran, status, dan keinginan duniawi. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kebahagiaan sejati dan kedamaian yang abadi ada di luar ego kita? Hari ini, kita akan membahas bagaimana hidup tanpa ego, perjalanan menuju diri sejati yang tak terbatas, dapat membawa kita pada pemahaman yang jauh lebih dalam tentang diri kita dan dunia ini. Jangan khawatir jika Anda merasa belum sepenuhnya memahami konsep ini. Anda akan dibimbing langkah demi langkah dan perlahan, Anda akan menemukan betapa luar biasanya potensi hidup tanpa ego. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk mendalami setiap kata dalam video ini. Karena perjalanan kita kali ini bukan sekadar teori, ini adalah perjalanan batin yang akan membuka mata hati Anda. Setiap momen adalah kesempatan untuk melepaskan belenggu ego dan mulai merasakan kedamaian sejati. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar dan berkembang bersama kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jadi, jika Anda merasa video ini memberikan manfaat, bantu kami untuk terus berbagi dengan like, komen, dan subscribe. Pastikan juga untuk aktifkan notifikasi, agar Anda tidak melewatkan video berikutnya yang akan semakin memperkaya perjalanan spiritual Anda. Tontonlah video ini sampai akhir, karena di sini Anda akan menemukan wawasan yang mungkin belum pernah Anda temui sebelumnya. Mengapa? Karena perjalanan ini akan membimbing Anda untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak sejati, untuk menemukan diri sejati yang sudah ada dalam diri Anda sejak awal. Ayo, temukan kebebasan sejati Anda di dalam video ini. Memahami ego. Siapa yang berbicara di dalam diri kita? Dalam perjalanan spiritual, pemahaman tentang ego menjadi langkah pertama yang sangat penting. Ego adalah bagian dari diri kita yang seringkali mengaburkan pandangan kita tentang siapa kita sebenarnya. Ini adalah bagian dari pikiran yang terhubung dengan ilusi keterpisahan, yang mendefinisikan kita berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Tetapi apakah itu kita sejati? Atau apakah ego hanya menciptakan bayangan dari diri kita yang sejati? Ego sering dipahami dalam konteks psikologis sebagai sebuah struktur mental yang berfungsi untuk melindungi diri kita, memberikan rasa aman dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Namun, dalam konteks spiritual, ego dilihat sebagai ilusi, penyaring yang membuat kita percaya bahwa kita terpisah dari Tuhan, dari alam semesta, dan dari sesama makhluk hidup. Dalam ajaran berbagai tradisi spiritual, ego sering dianggap sebagai penghalang utama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas dan diri sejati. Secara spiritual, ego bukanlah musuh yang harus dihancurkan, melainkan aspek dari diri kita yang perlu kita kenali dan pahami. Sebagai contoh, dalam ajaran Zen, ego digambarkan sebagai kabut yang menutupi cahaya matahari sejati kita. Kita tidak perlu berusaha keras untuk mengusir kabut tersebut, tetapi kita hanya perlu mengamati dan menyadari bahwa kabut itu bukanlah bagian dari kita. Ego terbentuk sejak awal kehidupan kita, melalui interaksi kita dengan dunia luar. Saat kita lahir, kita tidak membawa konsep aku atau milikku. Namun, semakin kita tumbuh, kita mulai mengidentifikasi diri kita dengan segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Kekayaan, status, pencapaian, bahkan hubungan. Semua hal ini menjadi bagian dari identitas kita, dan ego mulai berkembang. Ketika kita mengatakan saya atau milik saya, kita sebenarnya sedang berbicara dengan ego yang telah dibentuk oleh pengalaman hidup. Namun, dalam kesadaran sejati, kita dapat melepaskan keterikatan pada identitas ini. Kita mulai menyadari bahwa kita lebih dari sekadar tubuh ini, lebih dari sekadar pemikiran dan perasaan. Kita adalah bagian dari kesadaran universal yang tak terbatas, yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu yang ada. Dengan pemahaman ini, kita mulai mengenal siapa kita sebenarnya, bukan sebagai individu terpisah, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Ilusi kendali.
Bagaimana ego membatasi potensi kita? Salah satu aspek utama dari ego adalah kecenderungannya untuk menciptakan ilusi kendali. Ego ingin merasa bahwa kita dapat mengatur kehidupan kita, mengontrol setiap keputusan, setiap situasi, dan setiap orang di sekitar kita. Ini adalah bentuk ketakutan yang mendalam terhadap ketidakpastian. Ego takut jika ia kehilangan kendali, maka kita akan jatuh ke dalam kekacauan atau kegagalan. Namun, kenyataannya adalah bahwa hidup itu sendiri tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Ilusi kendali ego ini dapat terlihat dalam banyak aspek kehidupan kita. Kita berusaha mengatur bagaimana orang lain melihat kita, mengontrol hasil dari pekerjaan kita, atau bahkan berusaha merencanakan masa depan secara sempurna. Namun, ketika kita terlalu terikat pada hasil yang kita inginkan, kita terjebak dalam siklus ketidakpuasan yang tak berujung. Ketika tujuan tercapai, ego segera menetapkan tujuan baru, dan kita kembali merasa kurang puas. Lebih jauh lagi, ego menciptakan perasaan bahwa kebahagiaan kita bergantung pada pencapaian materi atau status tertentu. Kita merasa bahwa kita hanya akan bahagia jika kita memiliki cukup uang, pasangan yang ideal, atau pekerjaan yang bergengsi. Namun, kebahagiaan semacam ini bersifat sementara. Ketika ego merasa puas dengan pencapaian ini, ia akan segera mencari tujuan baru, dan perasaan kosong itu kembali hadir. Namun, jika kita melepaskan ilusi kendali ini dan menerima ketidakpastian hidup, kita membuka diri pada potensi yang jauh lebih besar. Di luar kontrol ego, kita menemukan kedamaian yang sejati. Dalam ajaran spiritual, ini dikenal sebagai penyerahan. Penyerahan bukanlah menyerah pada kehidupan, tetapi menyerahkan diri kita pada aliran alami dari keberadaan itu sendiri. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, kita mulai merasakan kebebasan sejati. Dengan menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, kita belajar untuk hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kasih. Ketidakpastian menjadi bagian dari perjalanan kita, dan kita belajar menerima setiap momen sebagaimana adanya, tanpa menilai atau menuntut. Inilah kebebasan dari ego, kebebasan untuk hidup tanpa beban ketakutan, tanpa perlu mempertahankan kendali, dan tanpa rasa terpisah dari dunia sekitar kita. Bahaya hidup dengan ego yang berlebihan. Hidup yang dipenuhi oleh dominasi ego bukan hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika ego menguasai pikiran dan perasaan kita, kita menjadi terpisah dari diri sejati kita, dan ini membawa dampak negatif pada hubungan kita dengan orang lain dan bahkan dengan alam semesta itu sendiri. Dalam banyak tradisi spiritual, ego dianggap sebagai penghalang utama untuk mencapai pencerahan. Di dalam ajaran Hindu, misalnya, ego atau ahamkara adalah kekuatan yang menyebabkan keterikatan pada dunia material, yang pada gilirannya menciptakan penderitaan. Ketika ego mendominasi, kita merasa terpisah dari Tuhan, dari sesama manusia, dan bahkan dari alam. Kita melihat diri kita sebagai individu yang terisolasi, alih-alih sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Ego menciptakan keinginan dan ketakutan yang tak terpuaskan. Kita terobsesi dengan pencapaian, dengan menjadi lebih baik daripada orang lain, atau dengan mendapatkan pengakuan. Dalam proses ini, kita mengabaikan kedamaian batin yang sejati, yang hanya dapat ditemukan dengan menerima keadaan kita apa adanya, tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, ego yang berlebihan seringkali menyebabkan ketegangan dalam hubungan kita. Ketika kita terjebak dalam identitas ego, kita menjadi lebih mudah tersinggung, lebih cepat marah, dan lebih terfokus pada apa yang kita inginkan daripada apa yang orang lain butuhkan. Dalam hubungan pribadi, hal ini dapat menyebabkan konflik, perasaan tidak dihargai, atau bahkan perpisahan. Ego selalu ingin memenangkan perdebatan atau mempertahankan kedudukan, meskipun itu berarti merusak hubungan yang berharga. Namun, dengan mengenali dominasi ego ini, kita dapat mulai melepaskannya. Dalam ajaran Buddha, konsep tanpa diri, anatta, mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada identitas ego kita. Ketika kita melampaui ego, kita merasakan kedamaian yang datang dari kesatuan dengan segala sesuatu. Ini adalah keadaan tanpa perlawanan yang kita temukan dalam kehidupan yang lebih sederhana dan penuh kasih. Ketika kita mulai menjalani kehidupan yang lebih bebas dari dominasi ego,
Kita mengalaminya sebagai perjalanan menuju cinta dan kebaikan yang tak terbatas. Dalam setiap tindakan, kita belajar untuk memberikan tanpa mengharapkan imbalan, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk hidup tanpa perasaan terpisah dari alam semesta. Hidup yang bebas dari ego adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan sejati, kebebasan batin, dan rasa kedamaian yang mendalam. Kesadaran diri. Langkah pertama menuju kehidupan tanpa ego. Kesadaran diri adalah langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan spiritual menuju kehidupan tanpa ego. Tanpa kesadaran diri, kita terjebak dalam pola pikir dan reaksi otomatis yang berasal dari ego. Kita bertindak berdasarkan kebiasaan, ketakutan, dan keinginan yang tidak disadari, sehingga hidup kita dijalani tanpa arah yang jelas, dipenuhi dengan kebingungan dan penderitaan. Namun, kesadaran diri membuka pintu bagi transformasi spiritual yang mendalam. Dengan menjadi lebih sadar, kita mulai melihat pola-pola yang telah terbentuk dalam diri kita, pola-pola yang berasal dari ego. Kesadaran diri memungkinkan kita untuk mengamati pikiran, emosi, dan tindakan kita tanpa melekat pada mereka. Kita belajar untuk menjadi saksi dari pengalaman kita, bukan terjebak dalam peran yang dimainkan ego kita. Penting untuk memahami bahwa kesadaran diri bukan hanya tentang mengetahui diri kita dalam hal kebiasaan atau karakter kita, tetapi juga tentang menyadari bahwa kita lebih dari apa yang tampak di permukaan. Kita adalah kesadaran itu sendiri, murni dan tak terpisahkan dari alam semesta yang lebih besar. Dalam ajaran banyak tradisi spiritual, seperti dalam meditasi Buddhis atau praksis yoga, kesadaran diri adalah kunci untuk mencapai kebebasan dari ego. Meditasi menjadi alat yang sangat kuat dalam mengasah kesadaran diri. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita dapat mulai menyaksikan pikiran dan perasaan yang muncul, dan kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah pikiran-pikiran tersebut. Pikiran dan perasaan hanyalah fenomena sementara, dan kita adalah kesadaran yang lebih luas yang mengamati semuanya dengan kedamaian. Dengan kesadaran diri, kita juga belajar untuk mengenali peran ego dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa marah atau cemas, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini ego saya yang sedang beraksi? Dengan pertanyaan ini, kita mulai menanggalkan identifikasi kita dengan emosi atau reaksi tersebut, dan kita menyadari bahwa kita lebih dari sekadar perasaan atau pemikiran tersebut. Kesadaran diri membantu kita untuk melangkah keluar dari ilusi ego dan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Kita mulai melihat bahwa kita adalah kesadaran murni yang tidak terikat pada waktu, ruang, atau kondisi. Kesadaran ini memberi kita kebebasan untuk menjalani hidup dengan lebih autentik, tanpa rasa takut atau keinginan yang didorong ego. Melepaskan identitas palsu. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan spiritual adalah melepaskan identitas palsu yang telah dibentuk oleh ego. Sejak kita kecil, kita mulai belajar tentang siapa kita berdasarkan cara dunia melihat kita. Apakah kita anak yang baik, seorang pekerja yang sukses, atau mungkin seorang yang terkenal? Ego mengikat kita pada identitas-identitas ini, dan kita mulai percaya bahwa kita adalah peran-peran yang kita mainkan dalam kehidupan ini. Namun, identitas palsu ini hanyalah lapisan-lapisan yang menutupi kebenaran diri kita yang sejati. Identitas ego ini tidak hanya terbatas pada cara kita melihat diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Kita menjadi terobsesi dengan bagaimana orang lain menilai kita. Apakah kita cukup baik, cukup sukses, cukup berharga? Dalam ajaran spiritual, identitas palsu ini dikenal sebagai persona, yaitu topeng yang kita kenakan untuk bertahan hidup dalam masyarakat yang seringkali menilai berdasarkan penampilan atau pencapaian luar. Melepaskan identitas palsu berarti menyadari bahwa kita bukanlah peran yang kita mainkan. Kita bukanlah pekerja yang sukses, anak yang baik, atau pasangan yang sempurna. Semua label ini hanyalah konstruk mental yang diciptakan oleh ego, dan mereka membatasi kebebasan sejati kita. Ketika kita melepaskan identitas ini, kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk diakui atau dihargai, karena kita tahu bahwa kita sudah sempurna dalam keadaan kita yang paling murni. Proses melepaskan identitas palsu ini membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Kita harus siap untuk menghadapi ketakutan yang muncul ketika kita melepaskan semua label yang telah kita pegang selama ini.
kita mungkin merasa kehilangan arah atau merasa kosong, karena kita tidak lagi tahu siapa kita jika bukan siapa yang kita anggap sebagai diri kita. Namun, ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ketika kita melepaskan identitas ego, kita memberi ruang bagi diri sejati kita untuk muncul. Diri sejati kita adalah kesadaran murni yang tidak terikat oleh waktu atau ruang. Ia bukan peran, bukan pekerjaan, dan bukan status. Diri sejati kita adalah kehadiran yang tak terbatas dan penuh dengan cinta. Ketika kita mulai hidup dari tempat ini, kita menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi siapapun selain diri kita yang sejati. Melepaskan identitas palsu membuka pintu untuk kebebasan batin yang sejati. Seni menerima. Hidup dengan ketulusan dan keikhlasan. Hidup tanpa ego adalah hidup yang penuh dengan penerimaan, dan penerimaan sejati adalah seni yang harus kita pelajari. Ego seringkali membuat kita menolak kenyataan karena tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi kita. Ketika kita menghadapi tantangan atau situasi yang sulit, ego bereaksi dengan rasa marah, frustrasi, atau kecemasan. Namun, penerimaan sejati adalah kemampuan untuk menerima kehidupan apa adanya, tanpa penolakan atau perlawanan. Penerimaan bukan berarti pasrah atau menyerah pada keadaan, melainkan menerima kenyataan tanpa menghakimi atau berusaha mengubahnya. Dalam pandangan spiritual, penerimaan adalah bentuk kebijaksanaan yang mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan di sini berarti menjalani hidup dengan keterbukaan hati, tanpa kepura-puraan atau niat tersembunyi. Keikhlasan berarti menerima hidup sebagaimana adanya, tanpa terikat pada hasil atau kepentingan pribadi. Dalam ajaran Taoisme, konsep Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak tanpa usaha berlebihan, untuk mengikuti aliran alami kehidupan tanpa menentangnya. Ketika kita menerima hidup dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kita menjadi lebih mampu untuk hidup selaras dengan alam semesta, dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kita berhenti berjuang melawan arus kehidupan dan mulai bergerak dengan aliran tersebut. Seni menerima juga mengajarkan kita untuk merangkul setiap momen dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Ketika kita menerima segala sesuatu dengan hati yang terbuka, kita membebaskan diri dari perasaan terjebak atau terhalang. Kita tidak lagi terikat pada keinginan atau ketakutan ego yang selalu ingin mengontrol hasil. Sebaliknya, kita membiarkan diri kita untuk hidup dalam kehadiran penuh, menyadari bahwa segala sesuatu datang dan pergi sesuai dengan ritme alam semesta yang lebih besar. Penerimaan ini adalah kunci untuk menciptakan hidup yang penuh dengan kedamaian batin. Ketika kita menerima diri kita sepenuhnya, kita tidak lagi merasa terpisah dari diri sejati kita. Penerimaan mengajarkan kita untuk mengasihi diri kita sendiri tanpa syarat, untuk hidup dengan keikhlasan dan cinta yang tulus. Dan ketika kita mengasihi diri kita sendiri dengan cara ini, kita juga dapat mengasihi orang lain dengan cara yang lebih mendalam dan sejati. Hidup dengan ketulusan dan keikhlasan adalah jalan menuju kebebasan dari ego. Ketika kita menghapus semua topeng yang kita kenakan, kita bisa melihat dunia dengan mata yang penuh kasih, bebas dari penilaian atau prasangka. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan yang tak tergantung pada apapun selain keberadaan kita yang murni. Hubungan tanpa ego, mengasihi tanpa syarat. Ego seringkali menghalangi kita dalam membentuk hubungan yang tulus dan mendalam dengan orang lain. Dalam hubungan yang didominasi oleh ego, kita cenderung berfokus pada apa yang bisa kita peroleh atau bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Kita mungkin berusaha untuk terlihat sempurna di mata pasangan, teman, atau keluarga, atau bahkan berusaha memanipulasi situasi untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan. Ini adalah hubungan yang bersifat transaksional, di mana kasih sayang atau kebaikan diberikan hanya ketika ada imbalan atau manfaat tertentu yang diinginkan. Namun, hubungan yang bebas dari ego adalah hubungan yang didasarkan pada kasih tanpa syarat. Ketika kita melepaskan ego, kita mulai melihat orang lain tidak berdasarkan kebutuhan atau keinginan kita, tetapi sebagai makhluk yang sejati, dengan kebenaran mereka sendiri. Ini adalah bentuk kasih yang tidak bergantung pada apa yang kita dapatkan, tetapi lebih kepada memberi dengan penuh ketulusan.
Kasih yang tidak bersyarat berarti kita menerima orang lain dengan segala kelemahan dan kekurangan mereka, tanpa mengharapkan mereka untuk berubah atau memenuhi ekspektasi kita. Kasih tanpa syarat adalah ekspresi dari kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa kita semua berasal dari sumber yang sama, dan bahwa tidak ada perbedaan nyata antara kita dan orang lain. Dalam ajaran spiritual, cinta tanpa syarat adalah cinta Tuhan atau cinta universal yang tidak terikat oleh batasan-batasan ego. Ketika kita mengasihi tanpa syarat, kita melepaskan semua kebutuhan pribadi dan membiarkan diri kita mengalir dengan cinta yang tak terbatas. Namun, untuk mencapainya, kita harus terlebih dahulu menyembuhkan diri kita sendiri. Kita harus melepaskan perasaan takut atau cemas yang berasal dari ego, yang seringkali mendorong kita untuk mencari validasi atau pengakuan dari orang lain. Ketika kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, tidak ada kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Cinta yang kita berikan kepada orang lain datang dari tempat yang penuh, bukan dari tempat yang kosong yang mencari pemenuhan. Dalam hubungan tanpa ego, kita juga mulai melihat bahwa semua orang adalah cerminan dari diri kita sendiri. Apa yang kita lihat dalam orang lain adalah cerminan dari kualitas yang ada dalam diri kita. Ketika kita mengasihi orang lain tanpa syarat, kita sebenarnya sedang mengasihi diri kita sendiri dengan cara yang lebih tinggi dan lebih murni. Hubungan yang bebas dari ego bukan hanya membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Ini adalah hubungan yang membebaskan, yang mengalir dari hati yang tulus dan penuh kasih. Meditasi dan praktik spiritual untuk membebaskan diri dari ego. Meditasi adalah alat yang sangat kuat dalam perjalanan spiritual menuju kehidupan tanpa ego. Melalui meditasi, kita belajar untuk mengamati pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa keterikatan. Meditasi membantu kita untuk memisahkan diri dari identifikasi ego yang seringkali membuat kita terjebak dalam kekhawatiran, penilaian, dan keinginan. Ketika kita duduk dalam keheningan dan menyadari setiap momen yang berlalu, kita mulai menyaksikan pikiran dan perasaan muncul dan hilang, tanpa menanggapi atau berusaha mengubahnya. Ini adalah pengalaman kesadaran yang murni, kesadaran yang tidak terikat oleh ego atau identitas yang kita bangun sepanjang hidup. Meditasi membantu kita untuk memahami bahwa kita bukanlah pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang datang dan pergi. Kita adalah kesadaran yang lebih besar yang menyaksikan semuanya tanpa terpengaruh. Dalam meditasi, kita belajar untuk membiarkan pikiran dan perasaan lewat tanpa melekat pada mereka. Kita menyadari bahwa setiap pikiran atau perasaan hanyalah fenomena sementara, dan kita tidak perlu mendefinisikan diri kita melalui mereka. Selain meditasi, ada banyak praktik spiritual lainnya yang dapat membantu kita membebaskan diri dari ego. Salah satunya adalah mantra atau pengulangan kata-kata suci yang membantu kita untuk menenangkan pikiran dan mengalihkan perhatian dari suara-suara ego. Dalam tradisi Hindu dan Buddhis, penggunaan mantra dapat membantu kita untuk terhubung dengan sumber kesadaran yang lebih tinggi. Mantra ini tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga energi yang terkandung di dalamnya, yang membawa kita kembali pada kedamaian batin. Di luar meditasi dan mantra, banyak ajaran spiritual yang mengajarkan pentingnya layanan kepada orang lain sebagai cara untuk melepaskan ego. Dalam ajaran agama-agama besar seperti Kristen, Hindu, dan Buddha, pengabdian kepada orang lain dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencapai kebebasan dari ego. Dengan memberi tanpa mengharapkan balasan, kita belajar untuk menghilangkan keterikatan pada diri sendiri dan merasakan kedamaian yang datang dari berbagi cinta dan kasih sayang dengan dunia. Praktik spiritual lainnya termasuk yoga, terutama yoga yang berfokus pada kesadaran dan pernapasan. Dalam yoga, kita belajar untuk menyelaraskan tubuh dan pikiran, dan untuk menyadari kehadiran kita dalam setiap gerakan. Melalui yoga, kita dapat mengatasi ketegangan dan kecemasan yang berasal dari ego, dan kembali ke pusat kesadaran yang lebih dalam. Setiap napas yang kita ambil adalah pengingat bahwa kita hidup dalam kesatuan dengan alam semesta, dan bahwa ego bukanlah inti dari siapa kita. Semua praktik ini membantu kita untuk mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang tidak terikat pada identitas ego kita.
Mereka membantu kita untuk menyadari bahwa kita lebih dari sekadar tubuh dan pikiran, dan bahwa kita adalah kesadaran yang tak terbatas yang mengalir melalui segala sesuatu. Dengan melatih diri kita untuk terhubung dengan kesadaran ini, kita semakin dekat dengan kebebasan sejati, kebebasan dari ego dan keterikatan pada dunia yang sementara. Hidup di saat ini, ego dan waktu yang tidak nyata. Ego memiliki hubungan yang sangat kuat dengan waktu. Sebagian besar kecemasan dan ketakutan kita berasal dari berpikir tentang masa depan atau terjebak dalam kenangan masa lalu. Ego menciptakan perasaan bahwa kita harus mencapai sesuatu di masa depan atau menghindari sesuatu yang buruk di masa lalu. Kita terus-menerus berusaha mengontrol masa depan atau menyesali masa lalu. Sementara yang sebenarnya terjadi adalah bahwa kita hanya dapat mengalami sekarang. Waktu, seperti yang dipahami dalam dunia fisik, adalah konstruksi yang diciptakan oleh ego untuk memberikan rasa kontrol dan stabilitas. Namun, secara spiritual, waktu adalah ilusi. Dalam kesadaran sejati, tidak ada masa lalu atau masa depan. Semua yang ada adalah momen ini, yang abadi dan tidak terbatas. Ketika kita terhubung dengan saat ini, kita melepas segala kecemasan tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu. Meditasi dan praktik spiritual lainnya membantu kita untuk hidup di saat ini. Ketika kita sepenuhnya hadir dalam setiap momen, kita mulai merasakan kedamaian yang mendalam, karena kita tidak lagi terikat oleh keinginan ego untuk mengubah atau mengontrol waktu. Dalam kesadaran yang murni, kita memahami bahwa sekarang adalah satu-satunya waktu yang ada, dan kita tidak perlu menunggu untuk hidup dengan penuh. Hidup di saat ini juga mengajarkan kita untuk melepaskan penilaian dan ekspektasi yang dibentuk oleh ego. Ketika kita hidup dengan penuh kesadaran, kita tidak lagi melihat dunia dengan filter ego, yang seringkali dipenuhi dengan keinginan atau ketakutan. Sebaliknya, kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dengan penerimaan dan ketulusan. Setiap momen menjadi kesempatan untuk merasakan kehidupan secara penuh, tanpa perlu melarikan diri atau menghindari perasaan yang datang. Ketika kita benar-benar hidup di saat ini, kita mengalami dunia dengan cara yang lebih otentik dan murni. Kita tidak lagi terjebak dalam ilusi waktu, dan kita dapat merasakan kedamaian yang datang dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari aliran kehidupan yang tak terputus. Dalam momen ini, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari ego, dan kebebasan dari belenggu waktu yang tidak nyata. Menemukan diri sejati yang tak terbatas. Perjalanan spiritual menuju kehidupan tanpa ego adalah perjalanan untuk menemukan diri sejati kita yang tidak terikat oleh waktu, ruang, atau peran yang dimainkan ego kita. Diri sejati kita adalah kesadaran yang murni dan tak terbatas yang ada di dalam diri kita sejak awal kehidupan, namun seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan identitas ego. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk melepaskan segala hal yang tidak sejati dan mengalir menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Diri sejati kita bukanlah individu yang terpisah, bukanlah tubuh atau pikiran yang kita anggap sebagai diri kita. Diri sejati kita adalah kesadaran yang lebih besar yang melampaui batasan-batasan tubuh dan pikiran. Ia adalah energi murni yang mengalir dalam segala hal, dalam setiap napas, dalam setiap pikiran, dalam setiap pengalaman yang kita jalani. Diri sejati ini adalah satu dengan alam semesta, dengan semua kehidupan, dengan setiap partikel yang ada di dunia ini. Ia tidak terpisahkan oleh waktu dan tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa duniawi yang datang dan pergi. Namun, untuk menemui diri sejati ini, kita harus melalui proses yang panjang, proses melepaskan ego dan segala bentuk identitas yang menutupi kesadaran murni kita. Ketika ego mengatur hidup kita seringkali merasa terpisah dan terasingkan. Kita merasa terjebak dalam keinginan, ketakutan, dan kebingungan. Kita berlari ke sana kemari untuk mencari kebahagiaan atau pemenuhan, tetapi seringkali kita merasa kosong. Karena apa yang kita cari bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar. Diri sejati kita bukanlah sesuatu yang perlu dicapai atau dicari, melainkan sesuatu yang perlu disadari, diterima, dan dihidupkan. Diri sejati kita adalah seperti laut yang luas dan tenang,
tidak terpengaruh oleh gelombang-gelombang yang datang dan pergi. Ego kita, di sisi lain, adalah seperti ombak yang muncul dan tenggelam, terus-menerus bergerak, tetapi tidak pernah tetap. Ketika kita melepaskan ego dan kembali ke dalam kesadaran yang murni, kita mulai menyadari bahwa kita adalah laut itu, bukan ombak-ombaknya. Kita tidak terikat oleh peristiwa-peristiwa dunia atau kondisi-kondisi sementara, karena kita adalah kesadaran yang abadi dan tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Untuk menemukan diri sejati ini, kita harus belajar untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diciptakan oleh ego, termasuk ketakutan, kebanggaan, penilaian, dan rasa terpisah. Ini adalah langkah yang memerlukan kerendahan hati dan kesadaran yang mendalam. Melalui meditasi dan refleksi, kita mulai menyaksikan pikiran-pikiran kita dengan jarak, tanpa terikat atau terpengaruh oleh mereka. Kita mulai melihat bahwa kita bukanlah pikiran-pikiran tersebut, dan bahwa kita tidak perlu mengikuti setiap dorongan atau keinginan yang muncul dalam pikiran kita. Salah satu cara yang sangat kuat untuk menyentuh diri sejati ini adalah dengan berlatih keheningan. Dalam keheningan, kita melepaskan segala bentuk kebisingan mental dan emosional yang dibawa oleh ego. Keheningan memberi ruang bagi kesadaran murni untuk muncul. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita membuka diri kita pada keberadaan yang lebih dalam, yang lebih luas, yang tidak terhubung pada ego. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terbatas dan kekal. Diri sejati kita adalah ruang yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Ketika kita berada dalam kesadaran diri yang lebih tinggi, kita merasakan cinta yang tak terbatas, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua makhluk hidup. Kita mulai melihat bahwa kita adalah satu dengan semua kehidupan, bahwa setiap orang, setiap hewan, setiap tumbuhan, dan bahkan setiap batu adalah bagian dari kesadaran yang tak terpisahkan. Dalam pemahaman ini, kita tidak lagi merasa terpisah, karena kita tahu bahwa kita adalah ekspresi dari kesadaran universal yang sama, yang ada di dalam segala hal. Hidup dalam kesadaran diri yang sejati ini adalah hidup dalam kebebasan yang sejati. Ketika kita menyadari siapa kita sebenarnya, kita berhenti berjuang melawan hidup. Kita berhenti berusaha mengendalikan dunia atau menanggapi dunia sesuai dengan keinginan ego kita. Sebaliknya, kita belajar untuk mengalir dengan kehidupan, menerima setiap momen dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Kita menyadari bahwa kita tidak perlu mencari kebahagiaan di luar, karena kebahagiaan yang sejati sudah ada di dalam kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita dalam memahami konsep hidup tanpa ego dan perjalanan menuju diri sejati yang tak terbatas. Saya harap video ini dapat membuka mata hati Anda dan memberi Anda perspektif baru dalam menjalani hidup yang lebih damai dan penuh kesadaran. Ingat, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Ini adalah awal dari sebuah transformasi yang akan membawa Anda lebih dekat pada diri sejati Anda. Jika Anda merasa video ini memberikan manfaat dan inspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini agar kami bisa terus memberikan lebih banyak konten yang bermanfaat untuk perjalanan spiritual Anda. Aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapat update dari video-video berikutnya yang penuh dengan wawasan dan kedamaian. Semoga Anda selalu diberkahi dengan kebijaksanaan dan penerimaan untuk hidup dalam kedamaian sejati. Semoga Anda diberikan kekuatan untuk melepaskan semua ikatan ego yang membatasi potensi Anda dan membiarkan cahaya kasih dan kesadaran yang sejati memimpin jalan Anda. Semoga setiap langkah Anda dipenuhi dengan cinta tanpa syarat, dan semoga perjalanan spiritual Anda membawa kedamaian, kebahagiaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sejati Anda. Semoga hidup Anda dipenuhi dengan kesadaran, kebahagiaan, dan ketenangan. Dan semoga Anda selalu ingat bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tak terhingga, dan penuh kasih. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai bertemu di video berikutnya, dan semoga kita semua terus berkembang dalam cahaya yang abadi.